Perjalanan Rasulullah SAW ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad SAW telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah memeluk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum memeluk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah SAW. Dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Talib termasuk orang yang belum masuk Islam, namun sangat mencintai Nabi SAW. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi SAW. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Talib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke Taif. Di sana ada satu kabilah bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada jalan Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati tamu, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau SAW dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Rasulullah SAW. Pada mulanya, beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Dan yang lain berkata, "Tidak adakah orang lain selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini. Pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai yang Maha Rahim dari sekalian Rahim,
Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masak, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberanian bagiku, asalkan Engkau tidak murka kepadaku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajah-Mu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dan turunnya murka kepadaku atau turunnya keridhaan-Mu kepadaku, jauhkanlah murka-Mu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu. Demikianlah seri doa Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan kepuasannya, sehingga Jibril datang memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan berkata, Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Rasulullah SAW, seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka, akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, kisah perjalanan Rasulullah SAW ke Taif sungguh syarat makna dan hikmah. Meskipun kita tidak bisa menyamai akhlak beliau yang mulia, setidaknya kita bisa mengambil hikmah untuk tetap memiliki harapan yang baik. Meskipun harapan itu tampak jauh dari kita, kita pun sebagai hamba Allah juga harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan segala urusannya hanya kepadanya, tidak patah semangat dikala ujian menderah, dan juga tidak menjadi manusia yang suka menyimpan dendam dalam hati.